Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafiz Susanto, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Cirebon. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan demonstrasi kontekstual. Saya ditemani oleh salah satu kepala sekolah dari Kabupaten Cirebon, yaitu Bapak Heri. Ya, kebetulan beliau adalah kepala sekolah di SMA Negeri 1 Babadilan. Ya, Pak Heri, mohon maaf. Ya, hari ini saya minta waktu Pak Heri sebentar untuk menanyakan terkait kebetulan dalam tugas kami itu ada demonstrasi kontekstual, yaitu tentang materi dilematika etika dan juga bujukan moral, Pak Heri. Nah, terkait masalah itu kami minta pengalaman ataupun saran Pak Heri terkait dilema etika yang selama ini terjadi di lingkungan sekolah, Pak Heri. Mungkin nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, Pak Heri. Mohon waktu dan kesediaannya. Ya, siap Pak Heri. Untuk yang pertama Pak Heri, selama ini Pak Heri, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau bujukan moral? Kalau di sekolah biasanya yang sering kita hadapi adalah dilema etika. Dilema etika tuh ketika kita melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan etika, moral, kode etik, aturan, itu bagian dari dilema etika. Ya, dimanapun pasti akan kita temui hal-hal seperti itu. Kalau di pengalaman saya, di sekolah saya, dan hampir di semua sekolah saya rasa sama. Ketika Bapak Ibu guru tidak sesuai dengan aturan, contoh spesifiknya datang terlambat atau masuk kelas terlambat, itu kadang-kadang guru tidak paham kalau itu berbenturan dengan etika, dengan standar moral, dengan aturan. Nah, kita sebagai kepala sekolah berusaha untuk mengingatkan dengan cara tadi kita panggil baik-baik, kita sampaikan bahwa Bapak Ibu guru sebisa mungkin menjadi teladan, menjadi contoh buat peserta didik. Kalau kita menyuruh anak-anak tidak terlambat, ya kita jangan terlambat. Yang itu yang kadang-kadang kita berbenturan dengan etika moral. Tapi bagaimanapun, ya Bapak Ibu guru kan bagian dari keluarga besar kita juga, bagian dari sekolah juga. Makanya kita ingin ya sama-sama kita saling mengingatkan, meskipun kadang-kadang kalau diingatkan sesekali berubah, besoknya yang mengulangi lagi. Ya bagian dari apa ya kerja keras kita lah untuk terus mengingatkan, tidak bosan untuk mengingatkan. Itu terkait dengan etika ya, atau dengan dilema. Kemudian dengan bujukan atau bujukan moral, ya sama, semua sekolah juga terutama pemimpin selalu berkaitan dengan moral, benar dan salah. Ketika kita melakukan hal-hal yang menurut kita benar tapi secara aturan salah, dan kita tidak bisa paksakan. Yang penting ketika Bapak Ibu guru punya komitmen yang sama-sama ingin memajukan sekolah, ya meskipun caranya salah, tujuannya benar. Ya kadang-kadang kita menggunakan cara yang salah, tujuan yang benar, tapi mau tidak mau kita dihadapkan dengan hal yang seperti ini. Iya, Pak Heri. Selama ini nih Pak Heri, bagaimana Pak Heri menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, Pak Heri, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai-nilai kebijakan, seperti yang tadi Pak Heri ceritakan masalah guru tadi. Sama, ketika dua kepentingan berbeda dibenturkan dalam satu waktu, maka harus diambil satu kebijakan. Kalau di sekolah kadang-kadang Bapak Ibu guru izin ada kepentingan pribadi, tapi tidak pada saat itu juga ada jam mengajar misalkan. Maka kita sebagai pemimpin yang mengambil kebijakan, kalau ada kepentingan pribadi silakan, tetapi jangan tinggalkan kepentingan kedinasan seperti mengajar gitu ya. Jadi tanggung jawabnya itu tanggung jawab mengajar. Yang Bapak Ibu guru silakan berikan tugas, tapi dipantau tugasnya. Dipantau sekarang bisa melalui daring ya, kegiatan siswa itu bisa kita pantau melalui daring. Artinya ya meskipun kita berada di mana saja, Bapak Ibu guru kan bisa pantau tugasnya diselesaikan tidak, atau berikan tugas yang sifatnya PNS, tugas yang sifatnya lebih kepada teknologi ya, artinya dikirimkan melalui email, melalui WA, melalui LMS ya sekarang. Jadi
juga bukan cuma sekedar memberikan tugas tapi tidak dipantau, dijalankan tidak dikumpulkan. Nah, saya biasanya begitu. Ini kan kepentingan yang dalam waktu yang sama tapi ada dua kepentingan berbeda yang sama-sama penting, sama-sama penting. Maka kebijakannya ya seperti itu yang saya lakukan. Ya Pak Heri, mengenai dilema etika yang sering terjadi dalam pengambilan keputusan, biasanya langkah atau prosedur apa yang biasanya Pak Heri lakukan dalam mengambil sebuah keputusan ini? Ya, tadi kalau yang terkait dengan dilema etika, biasanya saya melihat proporsinya. Kalau Bapak Ibu guru melanggar hal-hal yang sifatnya tidak disengaja, terlambat karena bannya bocor, itu kan tidak disengaja. Maka kebijakannya juga ya kita akan lebih persuasif lah. Cuma kalau sudah dilakukan berkali-kali dan apa namanya asalnya ya latar belakangnya tidak sesuai, artinya disengaja gitu ya, disengaja, maka tidak ada yang represif ya, bisa dengan peringatan, bisa dengan teguran lisan, bisa dengan teguran tertulis, paling prosedurnya seperti itu. Pak Heri, punten nih, kalau hal-hal apa saja yang selama ini Pak Heri anggap efektif dalam hal-hal yang Pak Heri anggap efektif dalam menyelesaikan kasus-kasus dilematika etika ini? Yang menurut saya efektif, kita membuat kesepakatan. Kalau di siswa ada kesepakatan kelas, kalau saya di Bapak Ibu guru saya buat kesepakatan sekolah, kesepakatan Bapak Ibu. Ini lebih efektif. Sangat efektif Pak Heri. Kan hasil kesepakatan itu ya dari teman-teman sendiri yang menginginkan seperti ini. Kalau nanti dilanggar, sanksinya seperti apa? Mereka sendiri yang membuat sanksinya. Itu jauh lebih efektif. Karena yang membuat ya, bertanggung jawab terhadap ini. Nah kalau ini Pak Heri, kalau tantangannya Pak Heri dalam pengambilan keputusan untuk dilematika etika ini apa? Tantangannya apa biasanya dari oleh kepala sekolah ini? Biasanya lebih banyak ke apa ya? Kalau Bapak Ibu guru kan belum paham terkait dengan ketika sudah buat aturan dilanggar, dilarang, apa namanya, tidak sesuai dengan aturan tadi, Bapak Ibu kadang-kadang lupa dengan aturan yang sudah dibuat. Nah, kita tugasnya mengingatkan. Cuma biasa kalau sudah diingatkan sesekali saja, diingatkan pada saat itu berubah, besok lupa lagi. Ini tantangan itu ya. Harus sering-sering mengingatkan. Ya Pak Heri nih, apakah Anda memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus dilematika etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikan, dan bentuk prosedurnya seperti apa dalam menyelesaikan kasus ini? Tergantung kasusnya ya. Kalau yang urgensi ya kita selesaikan secepatnya, biasanya langsung di tempat, langsung kita panggil. Kalau yang sifatnya masih bisa kita tunda, besok kita tunda. Makanya tergantung urgensinya sih. Kalau memang betul-betul urgent harus segera ya kita. Nah, terus tahapan prosedurnya juga sama. Kalau masih dalam batasan hal yang wajar, paling kita personal saja, menggunakan persuasi. Cuma kalau sudah berkali-kali, ya lebih dari persuasi, sampai ke represif mungkin. Kalau ini Pak Heri, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang mempermudah atau membantu Pak Heri dalam mengambil keputusan, terutama kasus dilema etika yang terjadi di sekolah Pak Heri? Ya, yang mempermudah itu sebenarnya sih kerjasama dengan Bapak Ibu Wakasek. Artinya ketika kasus ini, dilema etika ini tidak usah di ranahnya pimpinan dulu, tidak usah di ranahnya kepala sekolah, maka diselesaikan dulu. Kalau Bapak Ibu guru kan tugas tanggung jawabnya ada di kurikulum, nanti kurikulum dulu yang handle. Nanti kalau kurikulum sudah dianggap sudah menyerah tanda kutip ya, baru dari kepala sekolah. Jadi saya pikir ya berjenjang ya Pak Heri? Betul, melalui tahapan yang sudah ada. Ya, ini Pak Heri, punten ini untuk terakhir ya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi Pak Heri, pelajaran apa yang dapat Pak Heri petik dari pengalaman-pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika Pak Heri? Ya, sebenarnya gini, kalau pelajaran yang paling berharga itu adalah ketika kita punya banyak teman, punya banyak rekan kerja, ternyata berbeda-beda. Maka kalau di siswa ada pembelajaran berdiferensiasi, sama kita di guru juga sama. Ternyata guru memiliki perbedaan karakteristik yang berbeda-beda, jadi kita harus ya tidak memperlakukan yang sama. Jadi saya berpikir bahwa inilah pelajaran yang paling berharga, bahwa karakter manusia itu memang berbeda.
kita harus juga memperlakukannya secara berbeda-beda. Iya. Terima kasih Pak Heri, Sama-sama. waktunya. Ini ilmu yang sangat bermanfaat sekali buat saya pribadi dalam rangka pengambilan keputusan ketika nanti suatu saat saya dihadapkan pada sebuah keputusan dalam pengambilan keputusan dilema etika. Terima kasih waktunya Pak Heri. Sama-sama. Terima kasih banyak. Iya. Terima kasih. Itu saja yang saya tampilkan di kegiatan demonstrasi virtual. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afif Susanto, calon guru penggerak Angkatan 6 dari Kota Cirebon. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengadakan wawancara dengan Kepala Sekolah Pak Sukisna. Silakan. Iya. Mohon maaf Pak, ini mengganggu waktu sebentar untuk mau ini Pak, wawancara terkait pengambilan keputusan di dalam sekolah terkait dengan dilematika etika yang sering terjadi dalam rangka pembelajaran ataupun keputusan-keputusan penting yang Ya, terjadi di sekolah. silakan. Nah, ada beberapa pertanyaan ya Pak yang nanti akan coba saya tanyakan. Yang pertama Pak, selama ini Pak, bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral yang terjadi di sekolah Pak? Oke, terima kasih Pak Febrian. Iya. Di sekolah saya SMA Inwalan ada kasus dilema etika terkait guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap yang etika yang tidak sesuai dengan aturan, yaitu yang bersangkutan itu masuk tidak bisa jam 7, jadi jam 8 baru masuk. Nah, Tidak tentunya tepat waktu ya Pak? ya tentunya kan kita harus mengidentifikasi ada masalah apa kok sampai tidak bisa jam 7, yang lainnya bisa sebelum jam 7, yang bersangkutan selalu di atas jam 7, rata-rata sebelum jam 8. Nah, tentunya saya selaku pimpinan di SMA Institut mengambil langkah-langkah, yaitu pertama melakukan pengamatan ya. Karena ditemukan baru sekali, kan kita amati lagi apakah hari berikutnya sama, kita amati. Setelah kita amati ternyata polanya sama, maka kita lakukan pemantauan, baik pemantauan di sekolah maupun pemantauan aktivitas di rumah. Setelah itu kita lakukan supervisi yang diantaranya dilakukan dengan metode coaching dengan kita. Oh iya. Nah, dari prosedur atau langkah-langkah yang tadi Bapak lakukan tuh Pak, adakah selama ini keputusan ataupun hal apa saja yang membuat Bapak itu anggap itu efektif Pak dalam menangani kasus ini? Kalau yang paling efektif, karena dilema etika itu pegawai yang bersangkutan ada dua sisi yang bertabrakan ya. Yang bersangkutan sebenarnya ingin disiplin, ingin agar dianggap sebagai pegawai yang taat aturan, tetapi ada etika di rumah yang tidak bisa ditinggalkan. Karena ternyata setelah diidentifikasi yang bersangkutan di rumah itu harus merawat orang tuanya kan gitu, sehingga tidak bisa ditinggalkan. Ada dilema etika yang terjadi. Iya, ingin disiplin, mengikuti aturan, tetapi di rumah juga ada orang tua kan satu-satunya, ya kalau satu-satunya otomatis ya ada etika antara anak dengan orang tua kan begitu ya, harus patuh orang tua gitu. Jadi pasti itu dialami bersangkutan. Betul Pak. Nah, tantangannya apa Pak dalam menyelesaikan kasus ini dengan menghadapi pegawai yang seperti itu Pak? Tantangan yang dihadapi apa Pak? Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana bisa membuat yang bersangkutan lebih pagi lagi berangkat, tetapi tidak mengesampingkan kewajiban di rumah sebagai anak. Yang kedua, tantangan yang terberat adalah bagaimana agar rekan sejawatnya tidak memahami keadaan yang bersangkutan, tidak ada rasa iri, tidak ada rasa dengki, tidak menganggap bahwa pimpinan itu menganak emaskan yang bersangkutan, dikasih ya itu tantangan yang paling berat. Bagaimana menyadarkan rekan-rekan bahwasannya kalau kita mengalami dilema seperti itu juga mungkin kita juga kebingungan penyelesaiannya. Nah Pak, untuk penyelesaian kasus-kasus seperti yang terjadi yang Bapak ceritakan tadi itu biasanya ada waktu-waktu khusus atau langsung diselesaikan di hari itu juga Pak?
untuk biasanya permasalahan yang terjadi di sekolah itu Pak? Karena kalau permasalahan yang tadi saya sebutkan itu agak kompleks, artinya menyangkut masalah permasalahan di sekolah dan di rumah, maka tentunya tidak bisa langsung diselesaikan hari itu juga, melainkan Perlu waktu ya Pak ya? perlu waktu, perlu kita ngobrol, pembinaan khusus, melakukan coaching, baik secara pribadi maupun secara kelompok, sehingga saya selalu ingin bisa mengetahui sebenarnya apa yang menjadi kelemahan-kelemahan yang bersangkutan maupun keunggulannya apa, sehingga nanti yang bersangkutan bisa mengungkapkan berbagai alternatif pemecahan masalah yang paling tepat untuk Dirinya sendiri. Nah Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam membuat kebijakan-kebijakan terkait dengan dilema etika yang terjadi di sekolah Pak biasanya? Kalau faktor-faktor yang membuat saya bisa menyelesaikan adanya kasus dilema etika, yaitu dari faktor internal, itu ada bantuan dari rekan kerja yang bersangkutan yang kooperatif menyampaikan permasalahan yang bersangkutan, kemudian kita dibantu oleh teman dekat yang bersangkutan, kita melibatkan arsiparis atau kepala TU kalau yang bersangkutan berstatus sebagai tenaga pendidikan, kemudian kita juga melibatkan Wakasek. Oh iya, berarti tim ya Pak ya, secara kolaboratif itu Kalau dari ya betul, kalau dari eksternalnya kita melibatkan tokoh masyarakat termasuk sekolah. Berarti bukan keputusan pribadi kepala sekolah ya Pak, melibatkan kolaborasi tim ya Pak ya? Ya harus tim, Oh, karena siap. keputusan yang diambil itu nanti kan berkaitan dengan pihak lain di sekolah. Iya, iya. Kalau nanti tidak satu tim, ya nanti repot ke belakangnya karena dia pilih kasih tadi sendiri. Kalau Ya, Pak. ada partner teman kan enak. Karena begini kalau begini ya ada sisi kemanusiaannya lah gitu. Iya, iya, betul, Pak. Yang penting tugas utamanya terselesaikan. Terselesaikan dengan baik ya Pak. Ya ini Pak, untuk pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pelajaran apa yang Bapak anggap yang dapat dipetik dari Bapak terkait dengan pengalaman-pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika Pak? Oke. Pelajaran yang dapat saya petik adalah satu, secara pribadi saya bisa introspeksi diri, ternyata apa yang kita lakukan itu tidak bisa berdiri sendiri mengambil keputusan, melainkan perlu bantuan pihak lain atau orang lain, terutama rekan kerja, dikarenakan sesuatu yang kita lakukan kalau hanya sendiri seolah-olah itu benar menurut diri, tapi ternyata belum tentu benar menurut pihak lain. Iya, siap. Sehingga perlu adanya kritik saran dari yang lain. Berarti seorang pemimpin yang ideal itu tetap nggak bisa berdiri sendiri ya Pak? Nggak bisa. Perlu bantuan, kolaborasi dan masukan dari pihak lain juga ya Pak? Betul. Harus, kalau enggak ya nggak akan ada perkembangan nanti. Siap, jadi, siap. jadi penguasa apa? Diktator. Diktator istilahnya ya, terlalu absolut gitu ya. Otoriter, ya. Oke. Nanti jadi kayak raja yang tidak bisa Diganggu-gugat. ganggu-gugat. Apa kata saya kerjakan, ya enggak, itu kepemimpinan zaman dahulu itu, zaman sekarang tidak bisa. Siap, siap. Terima kasih Pak atas ilmu dan jawaban dari Ya, Bapak. sama-sama. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu masukan buat saya ataupun ilmu buat saya ketika nanti suatu saat kami berkesempatan menjadi seorang pemimpin, nanti banyak sekali hal-hal yang bisa kami petik dari Oke. kegiatan Siap, siap. siang sore hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Sudah saya pamit ya. Terima kasih. Ya. Semoga sukses guru penggerak. Amin, Ya. amin. Ya, terima kasih atas waktu dari Pak Krisna. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.